Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk meningkatkan kompresi dari mesin sepeda motor ya. Seringkali kompresi itu bocor. Kompresi dari ruang bakar itu bocor. Yang mengakibatkan kebocoran itu akan mengurangi tenaga dari mesin. Kebocoran itu bisa diakibatkan karena dudukan dari klep ini dengan daun klep sini itu terjadi kerenggangan ya. Ini bisa jadi disebabkan oleh kerenggangan antara dudukan klep dengan daun klepnya, sehingga kompresi itu akan keluar bocor lewat dari celah-celah itu tadi. Cara ngeceknya seperti apa? Cara ngeceknya kompresi itu cara ngecek kerapatan dari dudukan daun klep dengan klepnya, daun klepnya itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Ini saya contohkan, ini masih dalam kondisi terpasang. Kemudian kalau kita menginginkan untuk klep masuk, yang kita cek adalah bagian dari klep hisap atau klep masuk, maka dari lubang manipol ini kita masukkan cairan. Bisa kita menggunakan premium atau bensin ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya siapkan untuk bensinnya ya. Kemudian kita tuang ke lubang manipol sini ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Jadi ketika kita guyur dari lubang manipol, maka di sini akan terjadi rembesan. Ini menandakan bahwa klepnya bocor. Perlu dilakukan sekur klep. Ya. Nah, gitu ya. Ini cara mengecek, cara mengetahui bocor tidaknya dari dudukan klep tadi. Ketika terjadi semacam ini, tentunya harus kita lakukan untuk sekur klep, biar lebih rapat, sehingga kompresinya nanti tidak akan terbuang lewat celah ini tadi. Sampai sini paham? Untuk melakukan sekur klep, maka tentunya ini harus kita lepas terlebih dahulu klepnya. Kita lepas. Oke, untuk melepas ini cukup mudah. Kita cukup menggunakan kunci T bisa, atau mungkin menggunakan kunci shock juga bisa. Tinggal kita gini. Kemudian kita ketok ya. Kita ketok gini ya. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini pengunci dari klep ini sudah lepas semua. Kita keluarkan. Nah. Itu cara untuk melepas klep. Cukup gampang. Klep di sini ada dua. Ini sekilas terkait dengan klep sebelum kita melakukan untuk sekur klep ya. Klep di sini miliknya motor umumnya itu ada dua. Ada klep masuk dan klep buang. Klep isap sama klep buang. X sama in. Pembedanya antara klep isap sama klep buang ya. Klep hisap itu daun klepnya ini, daun klep ini ya. Ini relatif lebih besar dibandingkan dengan yang klep buang. Yang ini hisap, sedangkan yang ini buang. Pembedanya itu. Oke. Kemudian untuk sekur klep langkahnya seperti ini. Setelah kita mengetahui bahwa ini tadi bocor ya, maka langkah selanjutnya adalah kita sekur. Tentunya ini butuh untuk obat sekurnya ya. Ini ya. Ini adalah sarana untuk sekur klep. Di sini dalam satu kaleng ini ada dua bagian, kasar sama halus.
fine itu adalah untuk yang halus, coarse adalah untuk yang kasar. Kapan kita menggunakan untuk yang halus dan kapan kita yang menggunakan kasar? Itu ketika rembesnya ini tadi, rembesnya dari dudukan klep itu tadi besar, rembesnya banyak, maka harus kita dahului dengan menggunakan yang kasar ini. Kemudian baru dilanjutkan dengan yang halus. Ya. Kalau misalkan rembesnya cuma sedikit, maka bisa kita langsung saja pakai yang halus. Untuk proses sekur, ya, ini bagian pinggir dari daun klep ini kita oles dengan obat sekur ya. Kita oles dikit aja, enggak terlalu banyak ya. Oke, setelah kita oles, kita masukkan ke dudukannya ini. Kemudian kita siapkan alat untuk mutar klep ini tadi ya. Itu bisa dengan cara seperti ini alatnya. Jadi obeng, kemudian bagian ujungnya kita kasih selang. Atau bisa pula dengan menggunakan bur ya, bur tangan. Itu khusus yang mekanik yang sudah profesional. Tapi kalau untuk pemula, untuk belajaran, saya sarankan pakai alat seperti ini. Kemudian kita masukkan ini ujung dari selang ini, kita masukkan ke batang klep ini tadi ya, macam ini. Oke, sudah. Untuk gerakan sekur klep ya, ini perhatikan ketika gerak ke belakang ya, obengnya kita puntir ke belakang, maka posisi dari daun klep dan dudukannya ini dalam posisi renggang ya. Renggang ya. Kemudian ketika kita ke depan, gerakan ini kita untir ke depan, maka posisi dari daun klep ini merapat ya. Gini ya. Oke. Untuk gerak cepatnya seperti ini, belakang semacam ini ya. Ini gerak cepatnya seperti itu. Ini kita lakukan secara berulang sampai benar-benar dudukan dari klep itu tadi rapat. Terus gini ya. Jadi ini tidak ada waktunya berapa menit atau berapa jam gitu, tidak ada ketentuannya. Ketika sudah rapat, selesai. Ketika belum merapat, maka harus kita rapatkan sampai benar-benar rapat, kompresinya nanti tidak bocor ya. Gitu ya. Ini langkahnya seperti itu. Oke, untuk sesekali kita kasih oles bensin untuk memudahkan gerakannya tadi ya. Jadi ini makannya itu ya, mengamplasnya makannya serbu sekur klep itu cuma searah, sehingga itu akan menjadi mempercepat proses ini tadi merapatkan dudukan klep ini. Mangannya searah ini. Kalau bolak-balik gini itu tidak akan mempercepat, tapi malah nanti membuat bocor ya. Jadi ini harus searah
makannya itu harus searah, gitu ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kemudian kita berhenti, kita uji coba. Kita coba masukkan lagi bensin ya, dari sini. Kita lihat masih bocor apa enggak ya. Kita uji coba. Oke. Sebelum kita uji coba, kita bersihkan ya. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dudukannya juga dari sisa-sisa obat skor klep ya. Kita bersihkan. Kita pasangkan. Oke, sudah. Untuk apa? Persklep dan penguncinya nanti saja. Kalau memang ini tadi bagus, rapet gitu ya. Meskipun tanpa kita pasang per, tanpa kita pasang pengunci, nanti di sini tidak akan timbul rembesan. Kita masukkan. Oke, perhatikan di sini. Oke, tidak ada ya, tidak ada bensin yang ngalir ya. Oke, bersih tanpa ada bensin yang ngalir ya. Ini sekuran kita ini sudah bagus ya. Oke. Atau bisa juga kita uji dengan kita tambah lagi ya. Kita uji seperti ini. Nah, kemudian kita semprot dari sini angin ya. Di sini kan tidak ada cipratan bensin. Berarti ini benar-benar sudah rapat. Kalau kita semprot dengan cara seperti ini, dan bensin yang dari sini itu muncrat, itu juga bisa menjadi salah satu contoh sekurnya tadi kurang bagus ya, masih ada bocor ya. Ini tadi dengan cara seperti ini tidak ada, disemprot pun tidak ada, berarti ini sudah benar-benar rapat ya. Kita tuang kembali bensinnya. Oke, lanjut kita pasangi lagi ya. Oke, untuk cara masang perhatikan. Ini tadi sudah paham ya, antara bedanya untuk yang klep masuk sama buang ya. Yang masuk lebih besar daripada yang buang. Kita mulai dari yang klep buang, klep masuk ya. Seperti ini, masukkan. Kemudian kita taruh ini ya, tutupnya ini di bawah sini. Ini. Kemudian lanjut dengan masang pernya. Untuk per perhatikan, untuk tingkat kerenggangannya ini perlu diperhatikan ya. Ketika kita menjumpai bagian yang rapat kemudian renggang, kesini makin renggang, maka yang rapat ini nanti posisinya di bagian bawah sana, posisinya di bawah. Demikian pula yang ini ya. Kita lihat dulu untuk tingkat kerapatan per sama apa enggak. Kalau sama boleh bolak-balik, tapi kalau ada yang bagian yang rapat, ada yang renggang, nanti yang renggang berada di atas, yang rapat berada di bawah. Ini lanjut kita pasang untuk kuku klepnya ya. Ke sini.
tempelkan. Kemudian kita gunakan kunci T12, kita landesi, kita kasih tataan karet, bisa pula menggunakan kain ya, gini. Kemudian kita tekan. Oke, sudah tertata, sudah masuk. Kita uji coba, pukul-pukul, sudah enggak lepas, sudah tepat ya. Demikian pula nanti untuk masang yang bagian buang, sama langkahnya ya, gitu ya. Kemudian kita lanjut masang per dan kuku klepnya atau kancingannya tadi. Demikian tutorial cara skru klep untuk meningkatkan tenaga dari mesin biar tidak kompresinya biar tidak bocor. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Kita akhiri tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.